Ini minggu ketiga ya. Di materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear, sistem persamaan linear. Izin saya share screen dulu ya. Baik, sudah ini sudah jelas ya, sudah kelihatan ya. Jadi pada eh, rangkaian listrik yang kita kenal itu ada hukum Kirchhoff itu tentang arus, ada yang juga tentang tegangan ya. Hukum Kirchhoff inilah yang kemudian akan menjadi persamaan linear yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam persamaan linear kita. Misalnya dalam sebuah uh, rangkaian seperti ini, sudah pernah belajar kan? Sudah belajar ini rangkaian apa? Rangkaian listrik. Udah belajar nggak ini rangkaian cara mencari ini, cara cari arusnya? Belum? Kan nggak ada yang menjawab. Pada kemana semua ini? Udah belajar nggak? Pernah, Pak. Di semester berapa? Semester kemarin, Pak. Kemarin semester 2. Semester 2. Cara cara menghitung ini ya, arus kan? Iya, Pak. Ya. Menghitung arus. Kalau yang arus begini gimana caranya kita mengetahui arus yang ada di mana ini? Yang mengalir di loop 1 dan loop 2. Dari gambar rangkaian ini, kemudian kita eh, berdasarkan dengan hukum Kirchhoff tadi, ya kita dapatkan dua persamaan linear. Jadi misalnya dari eh, di sini dikatakan R1 tambah R3 dikali I1, ya, I arus yang mengalir di sini dikurang R3 dikali I2 itu sama dengan P1 ya, tegangan. Ini dikurang karena dia eh, karena harusnya terbalik ya. Sementara untuk yang persamaan kedua, minus R3 dikurang minus R3 dikali I1 berarti tadi yang harus ke sini ya.
Nah, kita sekarang patokannya dari sini, loop 2 ditambah dengan R2 tambah R3 dikali I2, ini ditambah ini dikali I2, itu sama dengan V2. Kalau direpresentasikan sebagai matriks, maka dia menjadi matriks A dikali vektor X sama dengan vektor B ya. Ada metode yang digunakan untuk mencari nilai I, mencari nilai arusnya, itu disebut dengan metode Gauss, ya, eliminasi Gauss namanya. Di eliminasi Gauss ini ada 2 tahap. Tahap pertama namanya eliminasi maju, dan tahap kedua adalah substitusi mundur. Di tahap 1 ini tujuannya adalah untuk mengubah matriks A ya dengan hingga menjadi matriks segitiga atas dengan melakukan operasi baris. Sementara untuk substitusi mundur adalah setelah terbentuk nilai I tadi, sudah diketahui nilainya, nilai arusnya berapa, kemudian disubstitusi mundur, yaitu diselesaikan dengan bergerak dari baris terakhir ke baris atas. Jadi eliminasi maju dari atas, matriks bagian atas, terus ke bawah, dieliminasi, setelah itu baru disubstitusi dari bawah ke atas. Contoh misalnya, P1 sama dengan, ya dengan gambar yang sama ya, P1 sama dengan 10P, P2 sama dengan 5P, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 12 ohm. Persamaannya menjadi seperti ini ya matriksnya ya. Kemudian dieliminasi maju. Aturannya tadi untuk eliminasi maju ini, dia dikali dengan faktor pengali. Nah, faktor pengalinya adalah F21 sama dengan A21 per A11. Sebenarnya tadi sampai sini ya. Sehingga faktor pengalinya adalah 12 per 16. Sama dengan 0,75. 0,75 ini kemudian dikali dengan baris kedua, dan seterusnya. Nah, ini dikali dengan baris kedua, 12. Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama dikurang 0,75 dari baris 1. Jadi baris 1 di sini misalnya ini ya, yang baris yang pertama yang di atas ya, 0,75 dikali baris 1, sehingga di baris kedua kita dapatkan baris 2 yang baru menjadi 0 min 9 min 2,5. Dari baris 2 tadi
Akhirnya kita menemukan bahwa min 9I2 sama dengan min 2,5. Jadi I2 sama dengan ini. Kemudian disubstitusi lagi ke baris ke 1, nilainya ini dimasukkan ke sini, sehingga didapatkan 16 I1 dikurang 12 0,2778 sama dengan 10, sehingga didapatkan nilai I sama dengan ini. Setelah itu diperolehlah I2 sama dengan ini 0,278 dan I1 adalah 0,8. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada berarti sampai di sini materinya ya. Nah, mengapa kita memerlukan metode eliminasi Gauss? Jawabannya adalah karena dengan semakin karena pada kehidupan yang nyata ya, pada kehidupan yang nyata itu jumlah loop itu bukan cuma satu, ya kan? Bukan cuma dua. Nah, tingkat kesulitan penyelesaian dengan metode biasa ini itu akan meningkat seiring dengan jumlah loop yang ada. Sedangkan dengan metode eliminasi Gauss, bisa dikerjakan dengan tingkat komputasi N pangkat 3. Ya. Jadi lebih singkat istilahnya. Terus bagaimana dengan uh, implementasinya dengan di Python? Di Python ketikkan kode ini, ya, masukkan nilai vektornya dengan segera nanti langsung ketahuan hasilnya berapa. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Pak, ada tanya Pak. Silakan. Kalau basis yang tadi itu ada rumus-rumus Pak, ada print gitu, itunya ambil dari mana Pak ya? Yang mana? Yang di programnya itu Pak, ada array apa segala macam itu, page terakhir. Oh, yang ini. Itu kayak NP array itu dari mana ininya Pak? Basisnya? Itu dari coba baca buku referensi yang ini. Programming for Computation dari mana nih? Dari Sling dan Langtangen. Dia lengkap di situ. Ini tentang Python. Python untuk komputasi. Oke, siap, Pak. Sudah ada kan di ini ya, di classroom. Saya berikan materinya. Sudah, Pak. Ada pertanyaan lagi? Jadi, Pak, berarti ada mirip-mirip dengan kode blok sini Pak ya, yang C++ itu Pak? Oh, ini kodenya. Ya, namanya bahasa pemrograman sebenarnya mirip-mirip semua, cuman
Kalau kita gunakan di C++ mungkin tidak bisa jalan. Oh, gitu. Karena walaupun mirip, kalau tidak dikenali ya mungkin bahasanya dia beda, tapi walaupun mirip kalau beda bahasanya kan nggak bisa. Maksudnya beda titik aja lain artinya kalau misalnya di ini kan. Iya. Cuman kan untuk di basic seperti import, print, terus apa namanya? Mungkin persamaannya saja mungkin kali Pak ya. Nah, cuman memang kalau di run di Visual Studio sebenarnya bisa juga di run di Visual Studio, tapi itu lebih berat kan, lebih berat karena uh, harus install lagi Visual Studio. Iya. Iya. Dan sama harus install Python juga, kemudian harus install juga library-library yang dibutuhkan, misalnya NumPy gini. Iya. Iya. Itu harus install. Nah, bisa jalan. Kalau misalnya sudah install semua yang dibutuhkan, ini bisa juga dijalankan langsung. Oh, begitu. Tapi di C++ itu pilih yang untuk Python. Kan ada pilihan untuk Python kan? Iya, iya, iya. Di C++. Terima kasih, Pak. Ya. Saya pengen tanya lagi nih, Pak. Silakan. Ini Pak, kalau saya dilihat dari definisi numerik simbolik itu kemarin yang saya pahami ya, ini adalah menyederhanakan dari formula yang algoritma, geometrik dan segala macam menjadi aritmatika gitu Pak ya. Ya. Tapi dari bikin programnya aja, saya kemarin coba yang tugas itu lumayan menjelimet juga menurut saya Pak. Gimana? Ini Pak, kalau dari definisi yang kemarin numerik simbolik itu kan yang saya pahami adalah menyederhanakan ya dari fungsi yang menjelimet dari seperti geometri, algoritma menjadi bilangan yang aritmatik yang bisa dihitung lebih sederhana lah. Ya. Tapi ketika membuat programnya sendiri, ketika saya coba yang kemarin tugas itu lumayan menjelimet juga justru atau mungkin karena saya atau gimana. Nanti aplikasinya di lapangan ini apakah benar-benar bisa diaplikasikan? Kalau saya melihat gitu Pak ya, kayaknya bikin rumus dan menjadikan rumus itu menjadi program pun sepertinya tidak mudah menurut saya gitu Pak ya, karena mungkin saya yang belum gitu. Ataukah gimana Pak ya bisa memudahkan gitu Pak dari rumus menjadi kode-kode di sini, apakah ada sesuatu yang inilah ya, caranya gitu yang lebih mudah gitu. Ada nggak Pak? Kalau penulisan kodenya ke mana? Penulisan kodenya ke program itu sendiri, itu memang harus tahu kodenya. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ini menyederhanakan persoalan yang susah, tapi kok jadinya malah lebih susah pada saat programnya kan? Ya betul Pak, kurang lebih kayak gitu Pak. Nah, yang jadi bahan pertimbangan adalah bahwa dengan menggunakan komputasi numerik simbolik ini ada celah, ada peluang untuk menyelesaikan masalah itu. Sementara kalau kita menggunakan cara yang konvensional misalnya, itu tidak ada rumusnya, tidak akan bisa ditemukan. Dengan cara komputasi menggunakan komputer ini, akhirnya bisa ditemukan, walaupun pada saat memprogramnya pun susah. Tapi ada peluangnya kita menemukan.
Itu untuk sebenarnya untuk program-program seperti itu ada itu sudah banyak kecerdasan buatan ya, apa namanya AI yang bisa membantu. Itu sebenarnya bukan masalah lagi bagi kita untuk misalnya kita sudah tahu nih apa yang harus dilakukan, kode itu sendiri nggak perlu kita hafal sebenarnya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan itu saja saya bilang. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan itu sudah sangat membantu. Ini saya berikan contoh dari apa tadi ada yang tadi bertanyakan bagaimana menggunakan Visual Studio. Nah ini saya ada contoh menggunakan Python di Visual Studio ini. Jadi kalau kita menggunakan di Visual Studio itu kurang lebih sama. Apa yang kita tuliskan di mana di Python, apa di Jupyter tadi itu sama. Karena yang dipakai di Visual Studio itu pun sama, tapi ini catatannya adalah bahwa pada saat membuat programnya tadi, membuat pertama kali filenya, itu kita pilih memang khusus program untuk Python. Jadi kalau kode ini dijalankan di mana di Python, sama juga hasilnya. Coba misalnya yang tadi ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Oke, sebenarnya menyambung pertanyaan dari Pak Irfan barusan ya Pak. Ini kan kita belajar untuk pemrograman sendiri dari awal ya kan Pak. Kebetulan saya juga dulu pernah belajar juga pemrograman dari awal itu untuk SAP ya Pak. Tapi pada akhirnya ada satu produk yang udah jadi, walaupun itu sama-sama berbasis dari pemrograman SAP, tapi dia itu udah bener-bener jadi gitu Pak. Jadi tinggal kita pakai. Itu kira-kira ada nggak ya Pak dari program seperti numerik simbolik ini yang kita itu tinggal pakai kayak gitu. Basicnya kita kan ada melakukan pemrograman ini, tapi di satu sisi ada satu software yang dia itu udah lengkap gitu. Jadi ketika kita melakukan perhitungan-perhitungan yang banyak seperti ini, kita kan nggak selalu langsung melakukan pemrograman sendiri kan Pak. Nah, kita cari satu software yang dia itu bisa cover semua gitu. Ini sebenarnya justru kita sebagai lulusan teknik elektro nanti justru yang diharapkan membuatnya. Jadi satu aplikasi untuk penghitungan semua itu tidak mungkin ada. Dan kalaupun ada pasti tidak maksimal hasilnya. Misalnya nih, menghitung segitiga luasnya ada juga, lingkaran ada, menghitung rumus apalagi, rumus mencari arus ada juga, itu kan nggak mungkin ada semuanya lengkap dalam satu aplikasi. Dia pasti adalah satu spesifik fungsi yang akan dibawa. Justru itu dengan memahami mata kuliah numerik simbolik ini bisa diaplikasikan misalnya, oh ini yang dalam yang minggu ketiga ini misalnya, untuk mencari nilai arus. Ini bisa diaplikasikan. Buat aplikasinya. Seperti itu. Oh, sangat menarik sekali ya. Menyambung dari Wahyu nih Pak, ini sepertinya sangat menarik. Nah, karena kita diarahkan untuk membuat program yang tidak tercover oleh suatu aplikasi. Tapi memang benar Pak, ketika saya menggunakan suatu aplikasi ini, contohnya untuk bidang tata udara, memang
beberapa ruangan kalau bentuknya kotak kita bisa hitung pakai software itu. Tapi kalau bentuknya sudah tidak kotak, ada perseginya dalam satu building itu ada yang rege-rege apa ya. Itu yang emang agak susah. Mungkin di situ Pak ya komputer si numerik ini kita masuk di bidang ini gitu, belajar ini. Jadi bisa bikin program sendiri. Mungkin itu Mas Wahyu mungkin ya. Ya Pak ya. Ya, seperti itu. Kalau yang dipelajari di numerik sumilik ini sebenarnya teori-teorinya untuk membuat rumus-rumus, teori-teorinya untuk membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi di mata kuliah ini pelajari, pahami teorinya seperti apa untuk bisa membuat aplikasi seperti itu. Membuat aplikasinya mungkin mungkin kita tidak tahu mengetikkan kodenya, tapi ini harus paham. Oh, ini seperti ini cara prinsip kerjanya. Sehingga dengan begitu masalah pembuatan kode itu bisa dipelajari, bisa diwakilkan ke teman mungkin. Kalau kebetulan kita tidak memahami pengkodean. Kalau kalau di jurusan lain kan ada namanya memang khusus untuk software kan, software programming. Ada juga yang memang bagian algoritmanya. Kita di sini kita memahami metodenya, bukan membuat softwarenya. Makanya saya kan nggak pernah meminta teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian mengetikkan kode apa, membuat kode pattern-nya kan, saya tinggal di copy aja. Betul Pak. Betul. Tapi harus pahami seperti apa. Siap. Jadi Seperti saya itu. simpulkan ini ilmunya mahal sebenarnya nih. Kalau Bunda udah terampil ahli ini mahal kayaknya nih. Terima kasih Pak. Udah mulai terbuka. Ya, ini kalau kita apa namanya mata kuliah ini dalam sehari-hari misalnya bisa kita gunakan pada saat misalnya di bidang ilmu ini namanya optimasi, bagaimana mengoptimalkan misalnya output dalam pekerjaan misalnya, output dalam pabrik misalnya, ada beberapa variabel misalnya di pabrik itu. Itu kita kalau menggunakan rumus biasa itu enggak, dengan sekian banyak variabel-variabel yang berpengaruh itu sangat susah kita peroleh nilai yang maksimal. Tapi dengan mengetahui cara kerjanya, kemudian memahami representasi matematika, persoalan matematikanya, kemudian kita masukkan ke dalam komputer yang melakukannya. Komputer bisa melakukan misalnya 1 juta kali perhitungan, yang namanya iterasi kemarin kan, komputer bisa melakukan 1 juta kali iterasi. Kita mana sanggup kita melakukan iterasi sampai 1 juta kali, sampai 100 kali pun, udah sampai 10 kali pun udah capek kan. Nah dengan komputer ini mau melakukan sampai 7 hari 7 malam bisa dia melakukan perhitungan. Kalau misalnya belum mendapatkan nilai yang diinginkan. Kalau kita, mana kita sanggup 7 hari 7 malam. Ya kan? Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini kalau di bidang ilmu apa namanya? Bidang ilmu ini namanya optimasi. Contohnya juga misalnya contoh penerapannya misalnya dalam pengiriman paket, ya, dalam pengiriman paket
kurir belanja. Ada bagaimana caranya menentukan mana yang jarak terpendek. Ya kalau misalnya masih 10 jarak diantarkan ke 10 orang mungkin masih gampang kita tentukan jaraknya yang paling optimal misalnya, ya kan? Tapi kalau misalnya sudah 1000 pelanggan, yang mana bagaimana cara menentukan siapa yang duluan kita antarkan, urutan-urutannya seperti apa. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dari metode numerik simbolik ini, itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan komputer tentunya. Kalau kita tidak sanggup. Ada pertanyaan lagi? Jadi minggu ini khusus kita membahas tentang ini ya, eliminasi Gauss. Siapa? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjut ke tugas ya. Oke, ini ada contoh penyelesaian ini ya, manual untuk metode Gauss tadi. Jadi sama dengan minggu lalu, tugas yang lalu. Di sini saya memberikan tugasnya. Nanti ubah saya berikan kode pattern ini, nanti diubah menggunakan parameter nilai R1, R3, dan R5. Menggunakan nilai MPM tadi. Ya, MPM berkelompok. Setelah itu, jawab pertanyaan ini. Perbandingan antara hasil manual tadi, kemudian dengan hasil yang digunakan dengan Python. Kalau hasilnya cocok berarti secara manual udah benar. Kemudian analisa lagi bagian mana dari perhitungan manual yang paling rentan terhadap kesalahan, yang paling berpotensi untuk salah. Kemudian interpretasi tadi harus negatif. Jadi kan ada harusnya yang negatif kan. Itu diinterpretasi apa artinya harusnya negatif. Kemudian analisis arus cabang berapa besar dan arah arus yang mengalir dari R4. Tugas dikumpulkan seperti kemarin ya. Ditulis tangan, kemudian di tangkapan layar dari output Jupiternya tadi, kemudian termasuk juga dengan kodenya. Ya, ini contoh ini ya, gambarnya. Kemudian angka-angka ini
Angka-angka ini adalah dari kode Python tadi. Nah, saya akan perjelas lagi nih. Ini ada 3 baris. Ada 3 baris, yang tadi cuma 2 baris kan? Karena ini ada 3 loop. Yang tadi cuma 2 loop. Tapi ini ada contohnya juga kok, tinggal dipelajari. Diikuti. Ini ada contoh, kemudian nanti ubah dengan npm sendiri, npm kelompok, ya sesuai dengan XYZ tadi. Setelah itu buat dengan menggunakan Python. Kemudian sesuaikan nilai yang didapatkan dari manual dengan nilai yang didapatkan dari kode hasil dari Python tadi. Ada pertanyaan? Silakan Egi, Rianda. Mau tanya format pengumpulannya Pak. Itu jawaban analisisnya itu ditulis tangan ya Pak? Ya benar. Terus dibuat jadi file ya Pak? Ya mungkin di foto. Betul, terus di file ya? Boleh Sama PDF, yang screenshot-nya juga ya Pak? Ya, file screenshot-nya mungkin bisa terpisah. Yang foto terpisah, screenshot-nya mungkin pisah dengan yang apa tadi? Yang Filenya. file-nya ya Pak? Ya, IPNB. Coba itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke.